Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Matematika Berbagi. Kali ini kita akan memulai seri matematika tanpa rumus. Maksud matematika tanpa rumus di sini adalah bagaimana belajar matematika dari sebuah definisi. Dan andaikan menggunakan rumus, ya menggunakan rumus sedikit mungkin. Karena salah satu penyebab matematika kurang disukai adalah cara mengajar yang terlalu banyak menghafalkan rumus. Dalam bahasan kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat di kelas, kalau tidak salah kelas 9 SMP. Tapi bisa juga untuk kelas yang lebih rendah. Definisi dari bilangan berpangkat, A pangkat N adalah perkalian berulang A sebanyak N buah faktor. Itulah definisi yang harus dipahami. Contohnya sebagai berikut. 2 pangkat 3 adalah perkalian berulang 2 sebanyak 3 buah faktor. 3 pangkat 5 perkalian berulang dari 3 sebanyak 5 buah faktor. Lalu 7 pangkat 4 artinya perkalian berulang 7 sebanyak 4 buah faktor. 5 pangkat 12 artinya perkalian berulang 5 sebanyak 12 faktor. Kalau tempatnya tidak memungkinkan, kita anggap terlalu panjang, boleh kasih titik 3. Artinya, tapi kita harus paham bahwa ini sebanyak 12 faktor. Nah, jadi inilah teori pada bilangan berpangkat yang harus kita pahami. Tidak ada yang lain. Lalu kok kenapa kadang di buku-buku banyak rumus pada bilangan berpangkat yang harus dihafalkan? Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana rumus-rumus itu ditemukan yang sebenarnya diturunkan dari definisi. Tapi kalau kalian sudah paham definisi, rumusnya itu bisa dicari sendiri nanti. Kita mulai ke pengembangan pertama. Dan seperti ini bentuk perkalian. Ingat? Dan yang bilangan pokoknya sama. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Artinya kita uraikan satu persatu. 2 pangkat 4 itu artinya perkalian berulang 2 sebanyak 4 buah faktor. Yang ini 2-nya 3 buah faktor. Artinya menghasilkan 7 buah faktor dari 2. Jadi kita tulis hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 adalah 2 pangkat 7. Udah kan? Contoh kedua, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 6. Kita uraikan 5 pangkat 2 itu sebanyak 2 faktor dikali 5 pangkat 6 sebanyak 6 buah faktor. Hasilnya adalah 8 buah faktor. Jadi hasil dari 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 6 adalah 5 pangkat 8. Contoh lagi, 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 8. Nah, kita bisa membayangkan seperti tadi. Jadi kalau tidak perlu menulis lagi, jadi 3 pangkat 7 sebanyak 7 faktor dikalikan 3 pangkat 8 artinya 8 faktor. Jadi kalau kita gabung seluruhnya pada hasil adalah ada 15 faktor dari 3. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 15. Selanjutnya, nah ini angkanya 11 pangkat 8 dikali 11 pangkat 5, tentu hasilnya kalian sudah bisa membayangkan adalah 11 pangkat 13. Artinya ada polanya, pangkatnya ditambah seperti itu. Seperti ini bilangan pokoknya P pangkat 4 kali P pangkat 9, hasilnya adalah P pangkat 13. Selanjutnya A pangkat P dikali A pangkat Q. Jadi bilangan pokoknya A. Jadi polanya tadi menjumlah, maka ini pangkatnya artinya kita jumlahkan. Karena ini bukan berupa angka, maka tetap dalam bentuk variabel atau simbol-simbol. Jadi A pangkat P tambah Q. Nah, inilah yang kadang disebut rumus yang kadang dipaksa untuk menghafalkannya. Saya takutnya nanti kalau terlalu banyak rumus yang dihafal, jadi lebih banyak yang lupa daripada ingat. Jadi kalau kita menghafalkan dari definisi saja, tidak banyak yang kita hafalkan, cukup satu.
Kalau kita ke pengembangan 2, kalau tadi bentuk perkalian, sekarang bentuk pembagian. Nah, pembagian bisa juga ditulis dalam bentuk bilang dan penyebut seperti ini. Lalu masing-masing kita uraikan. 2 pangkat 7, kita ada 7 faktor. 2 pangkat 4, 4 faktor. Seperti ini. Ingat, 2 bagi 2, 1. Jadi bilangan yang sama. Tuh, hasilkan 1 pembagiannya. Bisa kita coret. Itu hasilnya 1 artinya. Jadi tersisa 3 buah faktor dari 2. Jadi 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4, hasilnya adalah 2 pangkat 3. Lagi contoh, 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3. Tulisan seperti ini. Kita uraikan 5 pangkat 9 dengan 5 pangkat 3. Kita bagi 5 dengan 5, 1. Coret. Sisanya adalah 6 buah perkalian berulang dari 5. Oke. Hasilnya adalah 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 3 adalah 5 pangkat 6. Ini polanya berbeda dengan tadi. Kalau perkalian yang sebelumnya tadi pangkatnya dijumlah, kalau ini sudah kelihatan 7, 4, hasilnya 3, 9, 3 hasilnya 6, artinya pangkatnya dikurang. Kita langsung ke sini, ya. 2 pangkat 10 bagi 2 pangkat 8, hasilnya adalah 2 pangkat 2. Ini. Nah, sekarang bagaimana kalau begini? Artinya kita tulis cukup A pangkat, maka pangkatnya dikurang. Nah, ini lagi rumus kedua. Boleh dihafalkan, atau kalau sudah banyak latihan soal, sebenarnya ini bisa jadi suatu kebiasaan dan hafal dengan sendirinya. Kita ke pengembangan 3. Sama, ini boleh diuraikan di dalam kurung dulu. Kalau belum hafal, ini bisa atau dari luar. Ini dari luar kita pakai, jadi yang dipangkatkan 2 itu 3 pangkat 5-nya, jadi perkalian berulang sebanyak 2 faktor. Jadi kita bayangkan ini 5 faktor, 5 faktor, jadi kalau digabung itu jadi 10 buah faktor, artinya 3 pangkat 10. 5 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3. Nih, 5 pangkat 4-nya 3 buah faktor. Masing-masing 5 ini 4 faktor, 4 faktor, 4 faktor, 4 faktor, 4 faktor, jadi 12 faktor. 7 pangkat 9 dipangkatkan lagi 4. Jadi cara menemukannya seperti itu. Jadi kalau sudah hafal, di soal tidak perlu lagi. Jadi 9 faktor, 9 faktor, 9 faktor, 9 faktor ya. 9 kali 4 ada 36 faktor. Jadi 7 pangkat 36. Ini pangkatnya 3 kali. 3 pangkat 5 dipangkatkan 2, lalu dipangkatkan lagi dengan 4. Jadi boleh 9, seperti tadi 7 pangkat 9 dipangkatkan 4, ya. 9 kali 4, 36, ini sama. Jadi pangkatnya tinggal kita kalikan. 5 kali 2 kali 4, itu 3 pangkat 40. Nah, ini ada bentuk perkalian dengan bilangan pokok yang berbeda. Ini, jadi 3 dipangkatkan 5 dipangkatkan 3, jadi 2 pangkat 4 kali, dipangkatkan lagi dengan 3. Jadi hubungan perkalian, karena bilangan pokok yang berbeda tidak bisa kita gabungkan. Jadi masing-masing ini 3 pangkat 15, 2 pangkat 12. Cukup seperti itu, tidak bisa diuraikan lagi karena bilangan pokoknya berbeda. Bentuk pembagian sama. Jadi kalau belum paham bisa kita uraikan. Jadi 5 pangkat 7 dibagi 3/4 dikalikan sebanyak 3 buah faktor. Jadi hasil akhirnya 5 pangkat 21 dibagi 3 pangkat 12. Ingat, bilangan pokok berbeda tidak bisa disederhanakan lagi. Lalu di pengembangan 4,
Bagaimana menemukan bilangan berpangkat 0 dan pangkat negatif? Nah, di sini 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Kan penguraian seperti itu. Jadi, kalau kita sebelumnya kan kita belajar kalau di pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurang. Ini hasilnya 1. Nah, 3 pangkat 3 itu 3 dikurang 3 0 jadi 5 pangkat 0 hasilnya 1. Contoh pertama. Contoh kedua, 7 pangkat 4 dibagi 7 pangkat 4. Uraiannya begitu. Ini dikurang. Sama dengan 1 hasilnya ada 7 pangkat 0 sama dengan 1. Artinya, jika kita coba dengan cara yang sama, beberapa bilangan yang bukan 0 dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi, dengan catatan, bilangan pokoknya tidak boleh 0. Lalu, bagaimana jika bilangan pokoknya 0, jadi 0 pangkat 0, berapa hasilnya? Nanti bisa kalian cari sendiri pembuktiannya. Jadi, 0 dipangkatkan 0 itu tidak terdefinisi. Ada juga yang menyebutnya tak tentu, tapi saya lebih suka menyebutnya tak terdefinisi. Lalu yang pangkat negatif bagaimana? Ini pembuktiannya bisa dengan cara sama seperti penemukan pangkat 0. Jadi kita buat saja pangkat yang pembaginya lebih tinggi. Seperti ini. Coret, jadi sisa di atas 1 faktor. Jadi di atas tinggal 1. Jadi maunya 1 kali 1 kali 1, 1. Jadi ini pangkatnya kita kurangkan. 5. 3 dikurangi 5. Biasanya sebelah sini, sebelah kanan tinggal di bawah pada bagian penyebutnya 2 buah faktor. Jadi di sebelah kiri 5 pangkat min 2. Di sebelah kanan jadi 1/5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/5 pangkat 2. Jadi bedanya di sini pangkatnya. Nah, bentuk ini bisa kita ubah jadi seperti ini. Sama ini pengertiannya. Contoh berikutnya 7 pangkat min 6. Artinya dengan cara yang sama kita bisa menemukan polanya seperti itu. Jadi 7 pangkat min 6 artinya 1/7 pangkat 6. Bentuknya bisa kita ubah seperti ini. 3 pangkat min 8 artinya 1/3 pangkat 8. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.